Sambil duduk nih ya. Ya, silakan. Ceritanya lesehan nih. Ya. Nah ini Mbak Indah, tadi kan aku sudah janji nih mau jelasin gitu ya, sebenarnya apa sih konsep syariah Iya. yang sudah diterapkan di BP Player itu gitu ya. Jadi bicara mengenai syariah kan kita bicara mengenai nilai-nilai atau ajaran-ajaran Islam gitu ya. Betul. Nah, apa yang sudah kita jalankan sejauh ini dari pengembangan usaha bisnis BP Player ini juga menganut sistem-sistem itu gitu ya. Beberapa di antara adalah sistem pendanaan gitu. Jadi ketika kita mulai pendanaannya nih ya, kita mau pendanaan. Kita misalnya kita ngelihat nih, tadi kita ngelihat lokasi yang bagus nih, kayaknya prospektif gitu ya. Nah kita mau buka itu pendanaan dari mana? Nah itu kita nggak gunakan 100% modal sendiri gitu loh. Jadi kita bagi-bagilah ya, kita bagi-bagi, kita pegang misalnya berapa persen gitu ya, 40 atau 50%. Nah sisanya kita share nih, kira-kira siapa nih yang mau minat nih, mau gabung nih, mau jadi investor gitu ya. Kita batasin nggak banyak, paling 3 atau 4 lah, maksimum 3 orang ya, 3 orang jadi 4 sama kita ya, sama saya gitu ya. Nah nanti bagi-bagi porsi saham gitu loh. Nah itu yang dalam sistem itu kita kenal dengan sistem musyarakah atau joint venture gitu, atau dengan sistem bagi hasil gitu loh. Jadi untung atau rugi ditanggung bareng. Ditanggung gitu. sesuai proporsi sahamnya. Sesuai dengan ya. proporsi. Kalau misalnya sahamnya besar ya dia dapat besar untungnya gitu ya. Tapi kalau misalnya rugi ya dia menderita kerugian paling besar gitu lah, semacam. Kemudian apa lagi, Mas? untuk payroll gitu ya, payroll karyawan gitu ya. Jadi semuanya kita Harus setor menggunakan. dengan menggunakan bank syariah gitu ya, supaya apa yang kita kasih ya udah itu paling enggak dari kami ini udah bebas sistem riba lah gitu ya. Iya. Nah dari situ nanti terserah mereka gitu kan, tapi sejauh ini dengan sistem payroll kita menggunakan bank syariah gitu ya. Yang kedua, nah yang berikutnya Kalau dari ininya produknya sendiri halalnya begitu? ya, untuk produk sendiri kita juga sudah memiliki sertifikasi halal MUI ya gitu ya. Jadi ini sesuai dengan komitmen kami gitu ya, untuk bisa memberikan rasa aman atau nggak cuma enak gitu ya, tapi aman dikonsumsi gitu ya. Makanan yang kita sediakan yang siap dikonsumsi ini semuanya insya Allah halal gitu. Insya Allah. Nah itu Berarti dari proses potongnya sampai proses jadi penyajiannya semua halal. supplier yang masuk atau menjadi supply barang ke kita itu harus punya sertifikasi halal gitu ya. Supplier daging, supplier yang lain lah, dry goods juga misalnya kecap atau bumbu-bumbu lain itu harus punya sertifikasi halal gitu ya. Ketika itu tidak ada sertifikasi halal, kita tidak bisa masuk dalam salah satu bumbu ingredient kami gitu ya. Jadi supplier tetap kita pilih yang semuanya sudah bersertifikat halal gitu kan. Termasuk kalau misalnya ada yang mau konsinyasi segala macam, itu memang juga kita syaratkan memang harus gitu ya, punya sertifikasi halal. Kalau mau bikin outlet baru ya, pembukaan itu biasanya sih kalau dulu ini kan outlet yang ke-7 ya. 4 outlet pertama itu kita biasanya bikin pengajian dengan warga sekitar gitu ya, kemudian dengan keluarga gitu ya. Tapi setelah outlet ke-5 itu kita ganti gitu. Jadi kita sebelum buka satu outlet kita undang pelajar-pelajar atau santri-santri penghafal Al-Quran gitu loh. Nah, jadi penghafal Al-Quran itu mereka ngapalin ya Al-Quran gitu ya, kadang sambil membaca juga, ada yang ngambil hafalan tuh, ada yang ngambil hafalan juz tertentu gitu ya, ada yang sambil membaca, kita bagi-bagi, kita khataman 30 juz. Nah, Mas Doni, alhamdulillah ya sampai saat ini udah usaha bukan hanya mencari pekerjaan, mencari keuntungan begitu kan, tetapi juga menjadi berkah buat pegawainya, buat manajemennya gitu kan, mudah-mudahan ya, dan juga berkah buat yang makan juga nih, yang mengkonsumsi juga ya Mas ya. Nah, Mas, ini di rumah nih pasti banyak sekali pengusaha muda khususnya yang mungkin saat ini lagi bercita-cita menjadi pengusaha bisnis sukses gitu ya. Ini ada nggak sih tipsnya gitu dari Mas Doni sendiri? Kalau tips sendiri sih, kalau dari saya
ini untuk pengusaha pemula itu ada dua jenis menurut saya gitu ya. Jadi pengusaha pemula yang misalnya dia benar-benar mulai dari apa namanya, dari belum pernah punya pengalaman bisnis lah ya. Kalau belum punya pengalaman bisnis ya, menurut saya langsung aja gitu ya, langsung aja berbisnis gitu ya, langsung buka usaha apa gitu ya, dan belajar dari sana gitu loh. Jadi tidak perlu memikirkan legalitas hukum atau legalitas usaha gitu ya. Yang penting pertama ya jualan gitu ya, dapat omset, dapat penjualan, kemudian memikirkan strategi-strategi apa yang mungkin dilakukan untuk pengembangan usaha gitu loh. Kalau untuk baru pertama mulai gitu ya. Tapi ada juga yang sudah pengalaman, misalnya sudah bekerja ataupun sudah pernah bekerja gitu ya, ataupun sudah pernah berbisnis sebelumnya, ya itu memang harus dipikirkan matang-matang gitu ya, karena levelnya beda gitu loh, antara yang mungkin orang baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah gitu ya langsung usaha, dengan yang mungkin sudah punya keluarga ataupun sudah punya pekerjaan sebelumnya gitu ya. Jadi perencanaannya memang harus benar-benar lebih matang gitu Perencanaannya harus lebih matang ya. Oke, mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat pemirsa di rumah, para pengusaha muda. Mas Doni, terima kasih banyak waktunya dan juga sharingnya sama Sukses Syariah. Dan pemirsa, seperti biasa di segmen 3 nanti akan ada seorang pakar syariah yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kehidupan syariah. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sukses Syariah.